melanjutkan pendidikan masih master di Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1976. Kemudian mengambil lagi Applied Nutrition di Osmania University, India pada tahun 1978. Nah, Bapak Ibu, beliau ini juga banyak sekali menulis jurnal dan buku yang berkaitan dengan gizi. Dan terakhir judul yang beliau tulis itu adalah Revolusi Gizi Revolusioner, gitu ya Pak ya. Nah, kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk menjelaskan tentang makanan dalam mengatasi gangguan tidur. Bapak Ibu yang ingin bergabung melalui YouTube channel kita juga bisa menonton live di YouTube kalau tidak ingin terganggu oleh suara dan videonya mungkin untuk Zoom meeting. Nah, kita lanjutkan materi kita langsung, makanan dalam mengatasi gangguan tidur oleh Dr. Zulkarnain Agus. Kepada Bapak dipersilahkan waktu kurang lebih 15 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala mirjalatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'da. Tentu saja kita wajib bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi kita sudah dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Buktinya kita sudah sholat subuh, ada kegiatan lain, sekarang kita bisa bergabung dengan Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Sumbar di Padang. Berbahagia pula kita pada pagi hari ini sudah mendapat sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Suara Ibu Ustaz tadi, spesialis senior di bagian saraf ya, dengan panjang lebar mengurai tentang tidur, karena tidur adalah bagian kehidupan kita ya. Salawat beriring salam mari kita minta kepada Allah supaya dikirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tentu saja saya menyapa Bapak Ibu yang jumlahnya sudah lebih dari 80 orang bergabung. Alhamdulillah ya. Banyak teman-teman saya juga yang bergabung di sini. Bahagia sekali tadi, terutama saya secara pribadi mendengar begitu rupanya tidur itu. Karena saya sendiri sudah tidak lagi hanya lansia ya, sudah late aging ya. Lansia sudah tua, mungkin belum bangka ya, tapi masih tua ya, sudah melewati usia masuk ke 80 tahun. Jadi cerita Ibu kita tadi itu tepat sekali untuk saya. Tadi malam juga. Jadi memang makin tua kita, makin banyak alat-alat tubuh kita yang tidak benar lagi, yang tidak pernah kita atau jarang kita servis ke bengkel-bengkel. Baik Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung. Mari kita sama-sama kita masuk ke bagian berikutnya, yang insya Allah webinar ini akan kita lakukan secara rutin setiap bulan. Banyak sekali ya, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman antara kami di rumah sakit dengan Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin tidak sempat ketemu, karena cukup banyak dokter spesialis kami di sini yang akan tampil menemani Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu sehari-hari. Jadi kami akan usahakan agak rutin ini ya, 2-3 kalau perlu sampai 2-3 dokter spesialis kami tampilkan waktu yang sama ya, sehingga kita agak lengkap pemahaman kita tentang kesehatan ini. Tadi panjang lebar saya ceritakan oleh Ibu Ika, sudah
paparkan pula banyak sekali ayat-ayat sebenarnya. Allah mengatakan kami ciptakan manusia ini, kami berikan pula perangkat yang sangat banyak, perangkat keras dan lunak. Namun dikatakan oleh Allah bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat, memulihkan. Namun begitu saya ingin sedikit memperlihatkan yang tidur itu adalah otak sebetulnya. Yang bekerja fisik, yang tidur otak ini apa saja ya, tanda saja. Ini tidur apa pula yang rusak dan orang-orang seperti siang dia malah tidur. Ini contoh saja ya, jangan kita tiru. Ini semacam candaan saja. Tapi banyak juga orang seperti ini baru duduk sebentar saja kantor dia sudah ngantuk. Kalau yang seperti ini gangguan tidur apa? Baik, saya sedikit yang kurang dibahas oleh Bu Ika, saya akan nambahkan saja ya tentang yang tidur ini otak. Saya ingin cerita sedikit. Slide berikutnya. Satu lagi ya. Ya, di atas sudah ada slide atau di bawah ini barangkali ya. Jadi otak kita ini adalah perangkat ya, gambarnya. Saya ingin cerita ini sedikit karena yang tidur itu otak. Oleh karena itu kita pahami nih, ngapain otak ini setiap hari kita bawa ke sana kemari. Otak ini kita ini memiliki selnya, sel neuron 100 miliar sel setiap orang. Jadi kalau pertumbuhannya agak terlambat waktu dalam kandungan bayi, memang tidak sebanyak itu sel. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau waktu kehamilan itu kurang mendapat gizi yang bagus, ya otaknya tidak 100 miliar, mungkin 90 miliar. Itu yang pertama. Namun sel pendukung bekerja otak ini adalah 1 triliun. Jadi kepala kita ini jadi jangan mudah saja dipukul orang yang memiliki harta yang luar biasa ini. Dan setiap satu sel itu berhubungan dengan ya 10.000 sel yang lain. Jadi kalau kita lihat kabelnya, triliunan kabel di kepala kita. Jadi kalau satu otak itu merekam satu informasi, jadi 1 miliar dikasih 10.000, jadi triliunan ya. Kamera-kamera di otak kita ini yang bekerja setiap hari ya, kita bawa kemana-mana ya. Lalu kalau satu kamera itu merekam informasi-informasi mungkin dalam bentuk suara, mungkin dalam bentuk lagu, dalam bentuk cahaya ya. Jadi satu detik saja otak kita ini bisa merekam 1 miliar informasi. Kita tidak sadar. Sedang saya bicara ini ada mobil lewat, ada orang menyanyi suara. Itu direkamnya, secara tidak sadar. Tahu. Jadi kalau kita hidup 12 jam itu di luar atau di dalam rumah, apa yang kita kerjakan berbagai informasi, ya miliaran informasi yang masuk setiap hari ke dalam tubuh kita. Itu yang ceritakan Ibu Ika tadi, lalu tidur. Tidur adalah menyelesaikan berbagai informasi. Informasi itu masuk saja. Tapi ada juga yang sampah informasi itu. Ada yang harus disimpan jauh, ada yang harus dibuang, kemudian diingat sebentar, diselesaikan apa masuk informasi itu. Nah itulah kerja tidur. Yang kurang dijelaskan Ibu Ika tadi, saya menambahkan itu. Nah kalau kita lihat, memasuki umur 20 tahun, otak kita yang 1,4 kilogram itu setiap tahunnya ya berkurang 1 gram. Jadi otak saya ini pada umur sudah 80 tahun, maka sudah 60 gram pula hilang. Mungkin otak saya tidak 1,4 kilogram lagi, mungkin sudah 1,3 ya, terbanyak juga rusaknya. Ya, sel-sel yang rusak itulah dibuang pada malam hari. Ya, sel-sel yang sudah mati, yang sudah rusak, yang 1 gram 4 tahun itu. Nah, itulah kerja otak. Nanti itu saya akan bahas itu sedikit. Ya. Nah, oleh karena itu kerja otak itu waktu malam diceritakan itu tadi pada tidur REM ya, yang non rapid
ya, non rapid eye movement itu yang sebetulnya mulai dari tahap ketiga non rapid itu ya, non rapid movement itu sudah tidur pulas, kita disitulah mulai bekerja. Yang dirapikan nanti kita lihat sedikit ya sebelum masuk ke makanan, supaya kita melihara dengan baik otak kita ini. Makanannya apa saja nanti akan saya jelaskan. Barangkali ada satu slide di atas ini tadi. Naik ke atas satu slide lagi. Ya, jadi ini tukang ayat ya, di bawahnya barangkali ya. Saya ini orang tua, ini kadang-kadang orang tua ini sudah mulai dukun kata Ibu tadi ya. Nah, terus ke bawah. Jadi dapat dibayangkan kita rapat, ada yang 3 macam rapat dalam satu hari itu. Semua rapat itu memperlihatkan masalah ya. Masalah saja diselesaikan, apalagi para pimpinan organisasi, pimpinan negara. Saya tidak tahu apa saya informasi yang masuk ke otaknya Pak Jokowi dalam satu hari itu sampai tengah malam masih kadang-kadang masih berpikir juga. Dan itu di mana disimpan? Nah, di dalam waktu tidur pulas non REM yang ketiga itu, disitulah otak itu mulai tidur. Otak itu karena dia sudah mulai dilepas dari pengaruh eksternal yang sadar ini, dia berleluasa memperbaiki dirinya. Yang pertama masuk ke slide ketiga. Di sini saja dulu. Jadi otak waktu masuk ke tidur pulas itu, menjelang tidur pulas itu sudah mulai tenang, katakan kita tadi, tekanan darah turun, tapi otak kerja keras. Otak kerja keras. Dalam kerja keras itu apa yang dikerjakan? Paling tidak ada 8 sampai 10 pekerjaan. Aktivitas otak yang sangat keras sekali waktu itu. Untuk mendukung fungsi otak yang baik itu dia perlu berbenah. Yang pertama ialah yang dikerjakannya mengkonsolidasi informasi yang masuk. Mungkin di slide berikutnya itu nanti. Mengkonsolidasi artinya menyusun. Ini ditaruh di mana? Ini akan di memori jangka panjang ini atau memori dekat, atau ini sampah saja. Tak perlu diolah, tak perlu didiskusikan. Jadi otak itu pun berdiskusi pula dia. Mau ditaruh di mana, mau dibuang saja. Ini taruh dekat ini supaya mudah hilang. Jadi artinya kerja keras itu otak aktivitasnya sangat tinggi. Yang pertama ialah dilepaslah hormon growth hormone, hormon pertumbuhan. Kerjanya adalah memperbaiki sel-sel yang mati, mengganti sel-sel yang rusak dari tubuh kita. Dikeluarkan growth hormone ini dengan berbagai hormon pendukungnya yang lain, maka bekerjalah tubuh kita memperbaiki. Yang pertama itu kerjanya memperbaiki sel-sel yang mati. Setiap hari jutaan sel kita yang mati, yang sudah diganti dengan sel yang baru. Jadi kerja otak pada malam hari itu, yang pada awal tidur non REM terakhir itu fase 3 itu, otak kita sudah keluar hormon growth hormone dari otak kita itu dilepas ke dalam darah. Maka pekerjaan yang pertamanya adalah membantu kita yang mulai rusak ini. Artinya sel-sel yang tua, sel yang mati itu diperbaiki dengan sel-sel baru. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas kita. Jadi tidur yang nyenyak malam itu tidak terganggu, kita makin sehat. Tidak terkena COVID-19. Ada orang sedikit saja tersinggung dan orang bersin jadi katanya dia batuk, dia flu. Tapi orang-orang yang tidurnya nyenyak lebih dari 7 jam. Saya menyarankan kalau ibu tidak bisa cukup, bagi saya kalau dapat lebih dari 7 jam. Kurang dari 6 jam saja itu akan menyebabkan banyak penyakit dan kematian dini, early days, di bawah 60 tahun. Jadi memelihara otak dan memelihara tidur kita ini menyebabkan kita lebih sehat, daya tahan tubuh kita lebih panjang umur juga.
Jadi itu makanya Tuhan berkali-kali menyebutkannya bahwa untuk malam hari itu tidur. Malah untuk salat tahajud saja bukan melarang Tuhan, menyediakan waktu 2/3 malam supaya tidur pulas kita tidak terganggu. Karena ada fungsi tidur itu di situ. Itu yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh kita, mengolah zat-zat kita yang kita makan siang hari, diolah menjadi antibodi, leukosit, limfosit dan sebagainya, itu diolah oleh tubuh kita atas perintah otak yang sedang bekerja keras pada waktu kita tidur pulas. Berikutnya ialah meningkatkan kepadatan, ketahanan tulang kita. Jadi bisa saja kurang tidur sejak muda kita jadi keropos tulangnya. Jadi oleh karena itu kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini ikuti seminar ini, webinar ini, saya kira tidur ini kita perlu pelihara sekali. Kalau dapat lebih dari 7 jam. Malah sekalian sebelum saya lupa, kalau dapat dikurangi tidur siang. Ada orang tidur siang sampai 3 jam, tidur pulang kerja jam 5 baru bangun. Kalau dapat dikurangi sehingga tidur pulas kita agak terpelihara dengan baik. Itu yang ada banyak yang lain ya di dalam fisik tadi. Jadi kerja otak pada malam hari itu memperbaiki fisik. Salah satu diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh. Ada lagi detoksifikasi. Jadi artinya siang hari ini kita makan, minum, kita menghirup udara yang tidak sehat, racun-racun banyak masuk ke dalam tubuh kita. Pada malam hari kerja otak kita itu memerintahkan detoksifikasi, jadi membuang racun-racun, membuang sampah-sampah yang tidak digunakan oleh tubuh kita melalui ginjal. Jadi memang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki tubuh kita dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Jadi jangan kita, ya kalau kita dengar juga misalnya orang tidur sampai pagi misalnya, itu tidak sehat juga karena ada bahagiannya. Tadi Bu Ita menggambarkan tidur 5-7 jam itu ada prosesnya. Proses itu mulai lagi, jadi berulang-ulang. Jadi tidur REM yang bermimpi itu bisa 3 kali kita bermimpi. Karena ada siklusnya itu. Sudah sampai ke tahap 4, kembali lagi ke tahap 2. Jadi setelah non-REM pertama itu tak layak dikatakan Bu Ita tadi, sekarang sudah masuk ke bagian kedua yang mulai agak tidak sadar lagi, bola mata sudah bergerak juga tapi mulai lambat karena darah mulai turun. Kita akan lihat. Itu dalam fisik, memperbaiki fisik. Orang yang tidurnya terjamin teratur, maka fisiknya akan sehat, jarang sakit. Makin kurang tidur kita, makin cepat. Yang pertama sekali akan datang penyakit seperti diabetes, penyakit jantung. Walaupun kita tidak bekerja keras, jantung kita tidak terpengaruh seperti, tapi kurang tidurnya akan mendekati. Yang non fisik, yang otak sendiri, ya, malam hari itu dia merapikan informasi yang berserakan, yang penting, yang tidak penting, malah ada yang sampah, mulai dikemasi, diurus. Ada semacam lemari, ya, ada laci-lacinya 20 laci. Nah, lalu dimasuklah ke laci-laci sesuai dengan kepentingan. Sehingga ada orang yang waktu zaman kanak-kanaknya masih 4 tahun, dia masih ingat dia sampai tua masih ingat. Saya salah satu itu ada yang saya masih sadar pada bagian lain, saya cerita nanti. Waktu adik saya meninggal umur saya 3,5 tahun, saya masih ingat. Mungkin waktu itu saya banyak tidur juga. Baik, jadi untuk bagian-bagian ceritakan Bu Ita saya tidak ceritakan lagi, nanti akan saya masuk ke bagian makanan, ini bisa dibaca nanti ya. Oleh karena itu saya akan fungsi tidur itu saja. Yang pertama untuk fisik dan kedua untuk non fisik. Jadi untuk non fisik membenahi informasi yang mungkin jutaannya masuk sejak pagi kita bangun tidur, di tengah jalan sudah ada masalah, ngisi bensinnya sudah macet pula di jalan, kita sudah mulai emosi dan marah, itu masuk semuanya terkumpul di dalam otak kita.
Lalu mau ditaruh di mana? Nah, pada tidur pulas itulah otak kita menyimpannya masih terlaci-laci. Ada yang pernah kita tidak pernah lupa suatu peristiwa. Ada yang kemarin baru kita lupa. Ya, itulah kerja otak memilah-milah. Jadi jangan mudah pula kita tidak mementingkan tidur kita ini. Jadi saya terus saja ini sudah ceritakan kita tadi ya, waktunya itu saya akan masuk saja berikutnya barangkali slide berikutnya. Nanti mungkin dalam tanya jawab ada bagian-bagian yang saya bisa menjawabnya. Ini bidangnya kita itu belum di atasnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada kerjaan non fisik ditaruhnya di otak kanan, misalnya masalah-masalah hubungan kreativitas, sopan santun, ditaruhnya di otak kanan, ada laki-lakinya di situ juga. Musik misalnya ada multiple intelligence, itu ada 10 intelligence ya. Kita kadang-kadang intelligence itu hanya kecerdasan matematik saja, matematik tinggi, padahal ada intelligence yang lain. Nanti bagaimana kita kira lebih banyak. Mengenai semangat misalnya ada di otak kanan, kreativitas di otak kanan, ya, penelitian di otak kiri. Jadi otak sudah, itulah yang dikerjakan otak untuk tidur. Mau taruh di mana informasi yang ditahan ini, dan mungkin ada 50% dibuang saja misalnya. Orang mengganggu, tapi kita diamkan saja. Saya jadi ada mungkin separuhnya dibuang, dan itulah kerja otak malam hari membuang banyak itu yang sampah-sampah, termasuk sampah metabolisme kita pada waktu tidurnya itu, maka dibuang melalui ginjal, tentunya detoksifikasi, racun-racun itu dibuang. Yang ngerjakan itu otak yang memerintahkan. Baik, ya mungkin kita masuk. Saya dikasih waktu berapa 15 menit ya. Ini lah 10 ini. Baik, lanjut ke di atas lagi yang tadi ada gambar hidangan tadi. Ya, terus atas lagi. Di atasnya, sebelumnya. Nah ini. Apakah ada makanan yang memperbaiki tidur? Ya. Ini sebetulnya bagian saya, tapi saya ingin juga kita memahami belum ya. Pertanyaannya tadi ya kan, apakah ada banyak makanan? Beberapa saya akan ceritakan di sini. Tentu ada alasannya. Yang membawa kita tidur ini banyak sekali juga, banyak makanan, mineral yang menenangkan tubuh kita. Intinya ada melatonin yang dikatakan ibu kita tadi. Melatonin itu adalah obat tidur. Dengan mulai jam 7, jam 8 sudah mulai diproduksi, dimasuk ya ke dalam darah kita, masuk ke otak, mulai gak ngantuk. Puncaknya nanti tentu dibantu bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu beberapa bahan makanan yang bisa mempercepat tidur kita, tapi sebelumnya dulu ya, tip yang pertama ialah jangan makan yang berat malam ini. Kalau bisa, kalau mau makan enak, makan kenyang misalnya kan, nah, mulai sebelum maghrib. Setelah maghrib itu makanan saja lah. Dan tentu saja tadi tersinggung juga sedikit diabetes ya, minum yang bergula, yang manis. Kalau kita sudah mau tidur itu dijauhi. Jadi minum yang manis itu jus apapun yang manis kita mulai dan terakhirnya sebelum maghrib. Nah, itu nanti gula itu akan mempengaruhi. Jadi benar Pak Zainul Bahri tadi bahwa diabetes itulah yang mengganggu. Jadi oleh karena itu Pak Zainul Bahri nanti kita benahi diabetesnya. Itu dulu kalau diabetes kita benahi tidurnya akan nyenyak sendiri nanti. Jadi labu salah satu diantaranya ialah labu. Ini orang kepuaso. Jangan pula sudah terawih ya makan kolak. Ayo kan lalu sampai pagi. Karena memang labu itu
kaya sekali dengan kalium, magnesium, juga ada triptofan, sama amino yang diolah menjadi melatonin, yang menjadi obat yang menyembuhkan, menenangkan kita. Jadi ini bisa salah satu saja. Air kelapa misalnya bisa juga. Kelapa itu mineralnya kaya sekali, banyak sekali mineralnya, mulai dari selenium, zinc ada di situ juga. Ya. Semua mikro mineral itu sangat penting untuk mengatur sirkulasi tubuh kita sebetulnya. Lalu dampaknya karena tubuh kita mulai tenang, mulai teratur dia, maka ngantuknya datang karena ada asam amino triptofan yang dirubah dalam waktu singkat oleh tubuh kita menjadi melatonin yang tidur. Yang ketiga, ceri ya. Nah, ceri ini adalah satu buah-buahan. Kita tidak tahu di Padangnya ada apa tidak, saya tidak ngerti juga ya. Tapi literatur mengatakan itu termasuk yang baik. Malah terakhir saya baca buah ceri ini di jus dikasih satu sendok teh madu ya, itu lebih bagus lagi. Jadi Bapak Ibu bisa di beberapa ini. Walaupun demikian ini individual, seseorang bisa cepat ya dengan minum ini, yang lain belum tentu. Jadi ada faktor-faktor eksternal dan internal di tubuh kita masing-masing. Tapi ini makanan-makanan yang bisa yang berikutnya ialah minyak ikan omega 3 DHA dan EPA. Jadi omega 3 omega 5 itu adalah Tuhan berkali-kali, kalau tidak salah ada 6 kali di dalam Al-Quran menyebut zaitun. Itulah Tuhan bersumpah tentang ikan ini ya, kan? Jadi kalau kita kaitkan ya, Tuhan bersumpah tentang kehadiran manusia, cipta manusia itu adalah dengan termasuk ya demi minyak zaitun ini, pohon zaitun. Rupanya bukan sembarangan Tuhan menyebut zaitun, itu adalah makanan yang sangat luar biasa khasiatnya untuk tubuh kita, termasuk juga untuk usia panjang misalnya. Usia panjang memang Tuhan yang menentukan, tapi manusia membuat. Orang-orang di Norwegia misalnya, Finlandia, Denmark misalnya, umur rata-ratanya 80 tahun laki-laki, 85 tahun perempuan, dan makan ikannya 80 sampai 100 kg ikan segar setiap orang setiap tahun. Sama dengan Jepang. Jepang lebih besar lagi, 130 kilo ya. Itu baru ikan, belum lagi protein. Jadi memang di bawahnya selain minyak ikan ada ikan. Jadi inilah barang-barang berharga, karena kalau saya bagi yang beragama Islam yang Muslim bisa dibaca surat An-Nahl ayat 14 itu, Tuhan luar biasa cara ngomongnya ya dalam ayat itu tentang ikan ini ya. Bisa dibuka saja, jangan saya cerita luar biasa. Menurut saya luar biasa cara Tuhan mengucapkan tentang ikan segar ini. Ya, tentu ada sesuatu di dalam. Nah, lalu kita dapat ambil sekarang ada minyak ikan di dalamnya. Kalau saya akhirnya kata tidak pernah pantaslah bicara seperti itu, karena begitu pentingnya ikan ini dalam kehidupan manusia. Jadi bisa digunakan juga. Nah, ini tips satu lagi ya tentang ikan ini, jangan sampai digoreng pula ya, habis hilang pula semua zat aktif di dalamnya hilang. Oleh karena itu ikan ini sebagusnya tidak digoreng, digulai. Nanti untuk diabetes saya akan singgung sedikit pada akhir untuk Pak Zainul Bahri tadi ya. Nah, kita ganti ya, tapi nantilah ya sebentar lagi. Berikutnya adalah kacang-kacangan, semua kacang. Kenapa dia kacang ikan itu sangat bagus? Karena dia mengandung triptofan nanti ya sama amino yang jadi bahan baku dari melatonin. Ya, tidak semua asam amino esensial itu berguna itu, tapi itu yang lain. Tapi untuk membentuk hormon melatonin, asam amino triptofan itu adalah bahan baku utamanya ya.
triptofan. Jadi semua bahan makanan yang triptofannya tinggi, kemudian kadar kalium dan magnesiumnya tinggi adalah bahan makanan yang bagus untuk mengatasi kesulitan tidur kita ya. Terus berikut nih. Ya dari mungkin tanya jawab lebih bagus tujuannya nanti bisa. Terus pisang ya. Pisang salah satu bahan nenas ya. Jadi pisang nenas saja ini bahan makanan. Ada kacang kenari ya. Ada ini saya lemon ya. Terus saya kira nanti diskusi kita akan lebih waktu lebih banyak teman-teman para sahabat kita yang bergabung pagi hari ini bisa kita berdiskusi ya. Kalau saya tidak bisa jawab, saya janji ya bukan tetap saya jawab karena saya juga bukan kan kamus ya. Yang lancar menjawab karena ini harus kita baca, kita cari ilmu ini berserakan lalu kita kumpulkan lalu kita tampilkan. Lanjut. Terus habis ya. Jadi nanti ada beberapa tip ya. Ada tip ya. Yang tadi juga sudah beberapa sudah disampaikan oleh kita. Yang pertama kalau dari saya patuhi jadwal tidur kita. Buat jadwal tidur teratur, betapapun banyaknya pekerjaan. Yang pertama tidur adalah utama. Kecerdasan kita tidak ada artinya apa lagi, tidak ada artinya apa-apa. Kecerdasan kekuatan kita itu yang dikagumi orang kalau tidurnya daya bertahan memori kita jadi hilang susah. Daya menyelesaikan diskusi otak mau naruh di mana ya kecerdasan itu hilang. Jadi memelihara jadwal tidur ini adalah hal yang sangat baik sekali, terutama. Jadi saya ini tidak hanya untuk lansia lagi ini ya. Untuk semua, termasuk untuk anak-anak yang sakit dan tadi semuanya, saya kasihan nanti teman-teman yang juga ada juga yang masih muda nanti ikut untuk orang gaek lah salah. Ya. Oleh karena itu apa yang saya ceritakan dari awal itu untuk kita semua, yang punya cucu untuk cucunya, yang punya anak untuk anak-anak, semuanya berlaku karena otak itu hanya bedanya dengan orang tua banyak yang mati otaknya, banyak yang sudah hilang memorinya, tapi pada anak-anak muda saat tidur ini adalah yang sangat baik sekali untuk meraih prestasi yang tinggi. IQ yang tinggi kalau tidurnya tidak beres tidak menjadi orang yang baik ya. Oleh karena itu ya bagi yang sudah punya cucu, yang sudah punya anak barangkali ini berlaku semua yang saya ceritakan tadi ya. Nah kemudian yang kedua, perhatikan apa yang Anda makan sebelum tidur. Makan minum itu yang enak itu cukup sebelum maghrib saja. Minum kopi sebelum maghrib. Makan makanan yang bisa yang pedas misalnya. Makan sambal lado, goreng patai ini enak sekali ya, habis nasi 2 piring. Tapi kalau makan itu barangkali setelah maghrib nanti akan terganggu tidur kita. Ya oleh karena itu yang kedua. Tadi sudah diceritakan Ibu. Yang ketiga ya kita tadi. Nah kamar tidur itu untuk tempat tidur saja lah. Kadang-kadang saya juga melanggarnya juga, membaca dari tempat tidur. Justru kalau terang baca. Nah, yang begitu tidak bagus ya. Biarlah saya sendiri saja yang salah. Bapak, Ibu, dan anak-anak kita tidak usah begitu ya. Jadi kamar tidur itu untuk tidur, untuk menyelamatkan otak kita ini. Jadi jangan buku dibawa ke tempat tidur pula ya. Ruang kamar tidur itu yang tenang. Jadi kalau bisa tidak ada cahaya yang nerobos terang, kalau bisa lampunya lampu 5 watt yang berwarna biru atau hijau, silau dan jauh dari kadang-kadang orang ada juga muter kaset, musik misalnya
Boleh saja kalau itu sudah kebiasaan percepat tidur tidak apa-apa. Tapi kalau mengganggu pula, apalagi musik rock pula ya. Itu nanti mengganggu tidur jadi mimpi pula dia. Tidak pula bisa tidur. Pada fase kedua orang berjalan itu sebenarnya banyak yang dia lihat keras-keras hanya tagak malam kadang makan malam. Batasi tidur siang. Jadi apa? Saya termasuk orang yang melanggar juga ini ya kan. Karena sudah tidak banyak kerjaan lagi. Lalu jam 2 siang bangunnya 4:30. Kalau bisa bagi Bapak Ibu dihindari. Kalau mau tidur juga agak setengah jam, 1 jam, supaya tidur malamnya lebih segar. Yang penting jarak tidur yang terlelap fase 3 itu terlewati dengan penuh. Berulang sampai 3 kali ya. Maka otak kita menjadi bersih, ingatan menjadi segar. Yang tidak teringat sudah sebulan dipikir-pikirkan, tidak juga ketemu apalah. Tahu-tahu kalau tidurnya bagus, bangun tidur masih di kamar mandi teringat. Alamun gitu. Ya, jadi bisa begitu muncul pikiran-pikiran baru. Kata tidur siang kemudian juga sertakan aktivitas. Jadi olahraga siang hari itu adalah bagian kita menyerap oksigen. Nyimpannya dulu di deposit oksigen pagi-pagi itu untuk kita pakai untuk membekali otak kita malam. Karena waktu beraktivitas otak itu oksigen, metabolisme sangat tinggi. Kalau kita lihat dijadikan itu bola lampu, ada 100 watt itu sekian puluh ribu, sekian juta yang watt yang sangat tinggi itu ya kan, perlu oksigen untuk memetabolisme bahan energi yang dibutuhkan. Selanjutnya sertakan aktivitas fisik. Jadi olahraga siang ini bukan hanya saja penting untuk olahraga pagi ini bukan hanya penting untuk pekerjaan siang itu, tapi adalah persiapan untuk malam hari. Jadi kalau kita juga sudah lelah, siangnya oksigennya tidak cukup untuk kita, tentu metabolisme otak pada tidur nyenyak, itu yang lelap namanya itu. Yang 1 jam kalau dia bisa 3 kali itulah siklusnya masuk 3 jam luar biasa. Nanti rapihnya otak kita ini dalam berpikir nanti ya. Tidak terlalu lama mikir-mikir apa sudah ditepok-tepok kepala udah keluar. Jadi oleh karena itu nanti kita siapkan dia untuk berpikir. Lanjut. Baik ya. Jadi sudah cukup tuh nanti apa bisa baca saja dibuka di Google nanti ya punya banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di sini, buka aja banyak cara bertanya. Jadi bertanya melalui komputer ini luar biasa ya. Sebagai contoh ya, dia bisa jawab. Saya tidak tahu ya. Dalam terapi yang saya lakukan dengan penyakit diabetes ya, banyak tipe saya ini Bari akan saya jelaskan lebih sedikit, mengganti goreng-gorengan dengan gulai. Itu misalnya saya tidak tahu berapa orang banyak makan kelapa. Negara mana yang paling banyak makan kelapa? Sekali buka saya tanyakan saja, siapa yang banyak makan kelapa? Google tahu dia. Sri Lanka itu makan kelapa itu 72 kg per orang per tahun. Filipina nomor 2 27 kilo. Indonesia nomor 3 17 kilo kita menghabiskan kelapa. Dan itu banyak pula orang Padang namanya, orang Minang karena gulai. Jadi salah satu upaya kita mempercepat penyembuhan ya, mencegah penyakit degeneratif, penyakit jantung koroner, penyakit ini ialah mengganti minyak dengan santan gitu ya. Nah, termasuk juga untuk yang tadi intinya ialah cari saja di Google, tanyakan itu jawabnya. Berebut pula dia menjawab para ahli di dunia itu dalam tempo 3-4-5 detik keluar jawaban tentang kelapa itu dari Harvard, banyak peneliti. Saya kaget juga kelapa itu ada di Indonesia, tapi teman-teman para ahli di Harvard University itu memberikan jawaban kepada saya pertanyaan saya. Menurut saya ringan saja, tapi dia punya penelitian itu. Saya kira itu barangkali ya, waktu kita tidak terlalu banyak, tapi ringkasnya ya
bahwa itulah yang terjadi sewaktu kita tidur. Oleh karena itu banyaknya urusan tidur ini dengan produktivitas dan kecerdasan kita sejak kecil perlu kita pelihara, dan nantinya kalau ada gangguan ada tipsnya juga gangguan tidur. Dan akhirnya barangkali tentu saja saya juga sebagai bagian dari Yarsi ini dan juga sehari-hari ada di Rumah Sakit Ibnu Sina mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa bergabung pada pagi hari ini, dan kami di Ibnu Sina janjikan insya Allah setiap bulan kami akan tampil. Bisa saja nanti Bapak-Bapak ya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan judul-judul yang akan ditampilkan nanti. Mudah-mudahan kita makin akrab dengan ilmu pengetahuan, terutama bagi kami yang mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan kedokteran di sini, bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Misalnya pada hari ini berbagi pengalaman, saya yang paling ingin sekali hadir ini cerita kita tentang pada usia tua ini. Saya banyak sekali pengalaman saya mendapat gangguan ini. Saya pernah berjalan jauh sekali, sehingganya jam 6 pagi di Padang ini, di sana tempat saya mondok itu jam 6 sore. Jadi saya bersiap-siap mau salat maghrib, di sini orang salat subuh. Bayangkan gangguan tidur saya. Saya mondok di situ sekitar sebulan, memang tersiksa sekali. Bangunkan orang di Padang subuh, saya mau sembahyang maghrib. Jadi gangguan tidurnya bagi saya memang pengalaman yang paling berat. Saya kira itu barangkali. Terima kasih atas kehadiran ikut bergabung Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga tentu saja bagi kami. Makin sehat Bapak Ibu, makin bahagia. Bahwa kami sudah berhasil menjaga kesehatan. Rumah sakit sebetulnya harus kita ganti menjadi rumah sehat. Kalau kita tidak terlanjur bernama rumah sakit, apa lagi ya. Jadi kalau Pak kita sehat, kami bahagia sekali. Karena itulah Yarsi didirikan untuk berbagi ilmu pengetahuan supaya umat Islam terutama ya khususnya menjadi lebih sehat, lebih panjang umur, tidak banyak mengunjungi rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya tentang makanan yang bisa mengatasi gangguan tidur tadi ya Pak ya. Sedikit kita ulas, mungkin ada beberapa makanan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak yang bisa untuk membantu kita untuk mengatasi gangguan tidur, yaitu makanan-makanan yang mengandung enzim-enzim dan mengandung mineral-mineral yang nantinya akan membentuk melatonin di dalam tubuh kita. Nah, dalam kolom chat kita Pak sudah masuk beberapa pertanyaan, termasuk tadi ada pertanyaan bonus di sesi sebelumnya. Tapi kita fokus dulu untuk pertanyaan gangguan tidur ini. Pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana mengatasi gangguan tidur pada usia remaja, sehingga apakah pasien yang gangguan tidur berat pada usia remaja perlu mengkonsumsi obat tidur? Baik ya. Bapak Ibu mempunyai anak remaja, saya mempunyai anak dan cucu remaja. Jadi memang ya, ini adalah menurut saya ini salah satu samping dari kemajuan teknologi ya, yang tidak bisa kita hindari. Anak-anak kita jam 1 mesti nonton Korea. Sedang lalu misalnya di nonton Korea Bang. Ya. Kalau katanya tentang Korea bisa diundang lagi di apa di Korea. Ini semacam kecelakaan dengan kemajuan teknologi kita. Namun begitu kita tentu tidak boleh menyerah ya. Kita sama-sama memperbaiki itu. Yang pertama tentu saja ya secara bijak, tidak menjelekkan Korea itu apa itu ya, tapi bagaimana dia mempunyai masa depan. Itu makanya saya katakan bahwa saya khusus ya
berbeda agak berbeda sedikit ya, lebih banyak bukan anak gitu. Anak muda, para intelektual kita yang dibutuhkan produktivitas yang tinggi dalam membangun bangsa ini, apalagi anak-anak kita sekarang ini yang masa depannya kita tidak bisa tahu apa yang harus dimilikinya. Oleh karena itu, yang pertama ialah meyakinkan remaja kita itu tidak disingkirkan ya, yang menyiapkan hidup nah kemudian juga yang bisa dia lelah pada sore itu dia mudah ya. Saya dari residen juga saya sendiri sudah punya sifat itu remaja dia remaja ya biasa pula lagi seperti itu kemarin jadi oleh karena itu secara kita berusaha meyakinkan anak kita yang masih remaja bahwa masa depannya jauh lebih baik, lebih berat dari kita. Kami menjadi dokter itu tidak ikhlas ya orang Indonesia. Tapi sekarang jadi profesor itu bisa jadi profesor dokter itu makin lama apalagi dalam industri manusia kan digantikan oleh banyak artificial kecerdasan buatan yang mesin banyak orang nggak ada jadi berkugi makanya persoalan orang nggak perlu jadi kehilangan banyak pekerjaan kita oleh karena itu anak kita yakinkan kira-kira kita dia harus bersiap dengan intelijen yang baru ya itu yang bisa kita sampaikan bahwa tidak bisa dengan paksaan bahwa tapi adalah dengan ya bahwa masa depannya jauh lebih penting sekolah lebih sulit ya dapat sekolah pekerjaan edukasi jadi yang itu yang bisa kita menggambarkannya dengan bacaan baru yang dia tertarik sebagai salinan dari pelajaran matematika yang dia pelajari kita lihat buku menjadi yang bermanfaat. Saya salah satu itu ya, terus bulan media cari buku. Nah kita baca saya sodorkan buku yang bermanfaat ya di generasi muda dia tertarik itu jawab ulang. Jadi mungkin bapak ibu punya lebih banyak pengalaman. Oke. Ini aja nggak banyak ya bisa kami berikan. Itu mungkin pengalaman orang di zaman kami itu malah nggak ada hiburan malah kalau saya ke sawah pagi pulang sawah lelahnya karena mungkin karena ke sawah pulang sekolah itu berapa kali saya banyak tidur malam hari itu. Ya Bapak Ibu saya minta maaf ya saya kurang dapat memberikan masukan tapi paling tidak secara arif orang tua mengalihkannya ya. Diajak mereka suka membaca kalau punya komputer di rumah mencarikan bahan-bahan bacaan yang berguna untuk dia sehingga dia tertarik waktunya tidak lagi gaming ya, dengan game macam-macam ya saya kira itu barangkali Pak ya saya minta maaf. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti poinnya kalau untuk remaja pada umumnya itu gangguan tidurnya lebih kepada persoalan ketergantungan terhadap gadget barangkali ya Pak ya yang perlu kita alihkan gitu ya. Nah selanjutnya masih ada pertanyaan Pak tentang makan tadi Pak. Kalau pas ada orang yang makan berat itu sebelum maghrib, kemudian dia sudah tidur jam 10 malam, tapi sering terbangun pada malam hari, tengah malam karena lapar. Nah, kemudian susah untuk tidur lagi, paginya baru merasa ngantuk. Nah, gimana itu Bapak? Nah, ini umumnya Bapak Ibu yang menderita diabetes seperti itu, salah satu gejalanya, perut lapar-lapar. Kenapa lapar perut? Karena gula yang ada dalam darah tidak bisa dipakai untuk energi. Lalu dipakai lemak jadi energi. Hingga Pak Zainul jadi kurus sekarang jadi 85 ya.
Nah, oleh karena itu kalau dia mau bergerak, perutnya lapar ya. Karena gula yang akan dibakar tidak ada, seolah perutnya kosong, padahal gula dalam darahnya banyak. Nah, oleh karena itu bangun malam itu menjadi salah satu ciri juga ya. Selain dari ke belakang ke toilet juga kilo-kilo makan ya. Oleh karena itu tidak apa-apa. Nah, tadi pada bagian bahan makanan ya, jadi pada bagian bahan makanan itu salah satu kan ada pisang gitu, ya. Ada beberapa itu, jadi snacknya malam hari bangun itu jangan jadi nasi ya. Dari bahan makanan tadi yang beberapa yang saya sebutkan tadi, atau ada juga tip-tip yang lain dari herbal misalnya minuman. Misalnya ada kacang-kacangan itu, ada macam-macam pisang bisa juga, misalnya ada juga yang menyarankan ya pengalamannya juga pisang itu direbus lalu dikasih setengah sendok teh madu misalnya, itu bisa percepat. Jadi bangun kita makan itu isi perut kita isi juga, nggak bisa ditipu pula perut tidur juga kita makin lapar. Nah kita isi dengan pisang sepotong, kita panaskan sedikit dengan air panas, dengan kulit-kulitnya kita potong pisang itu dan jangan seluruhnya, kemudian ditambah dengan madu. Insya Allah itu. Jadi banyak juga tips herbal ini yang diberikan kepada kita. Apa-apa Bapak Ibu yang punya HP ya, bisa dicari aja di Google itu. Ada di situ dan banyak juga yang sudah diteliti orang. Ya. Jadi kalaupun makan jangan dengan nasi ya, jauhi nasi itu. Makan nasi ya, dan apalagi dia kalau lauk pula dia itu memperjauh, memperpanjang kan tidur kita. Tidak akan tidur lagi itu sampai pagi kalau kita makan. Oleh karena itu ganti dengan buah. Salah satu buah itu adalah ya yang tadi baru dapat pula saya beberapa minggu terakhir ini, pisang itu direbus kemudian dengan kulit-kulitnya kemudian dikasih madu, diminum airnya. Ya tentu saja pisangnya bisa dimakan pula karena pisang itu ada magnesium tadi, kalium yang tinggi, itu bisa mempercepat tidur. Salah itu salah satu saja contohnya ya. Kita ganti bangun juga kita ada beberapa herbal, ada juga teh misalnya, bisa sedikit madu misalnya, bisa juga mempercepat proses tidur kita kembali. Nggak bangun nggak mungkin, paling lapar akhirnya ya cari, tapi bisa ngisi perut, tapi tidak menyebabkan kita terganggu tidur kita. Mudah-mudahan percepat. Salah satu tadi ada nanas juga buahnya. Kita teh buah nanas, kacang kapri ya, bisa juga beberapa kacang-kacangan. Ya kalau bangun juga kita tengah malam itu bangun lapar ya isi juga. Tapi bahan-bahan yang membantu mempercepat tidur kembali. Insyaallah kita coba. Tapi yang penting dulu jaga teratur siklus tidur kita. Walaupun ada kamu, saya baru ya kita anu saja karena kesehatan kita itu. Ada tamu yang 10 masih di rumah juga, bukan mikirnya, mengatakan kita ada urusan lah. Jadi frekuensi tidur, awal tidur kita itu kita atur. Sekarang belum teratur, mulai biasanya lalu yang 10. Ada pula teman-teman saya yang suka nonton sepak bola, tapi kalau nonton sepak bola jam 2, kalau di Inggris kan jam 2 malam, di Spanyol itu jam 2 malam. Mati, kalau sampai pagi. Apa yang terjadi? Tidur paginya tidak benar. Jangan tuh dia kadang-kadang terganggu. Ya sampai siang tidak bisa tidur itu ya. Saya kira itu barangkali ya. Jadi kita isi juga ada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, misalnya labu. Direbus saja satu potong labu itu siapkan kalau bangun ya. Labu itu dimakan. Selain daripada untuk tidur, labu itu adalah salah satu sumber energi kita yang bagus. Jauh lebih bagus dari beras, karena beras kan cuma karbohidrat. Itu labu ada vitamin A dan itu vitamin E juga tinggi di situ dan banyak mineral yang lain. Jadi ini alternatif saya kira. Jadi tidak ada jawaban pasti, tapi ada alternatif. Saya kira itu barangkali Pak ya. Iya.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi tadi ada pilihan makanan ya Pak ya. Jangan makan berat kalau tengah malam terbangun dan usahakan porsi kecil yang bisa untuk memenuhi kebutuhan lapar sesaat itu, kemudian kita bisa cepat untuk kembali tidur lagi. Nah, tadi ada pertanyaan yang dari sesi sebelumnya Pak, kalau untuk pasien pasca stroke misalnya Pak, pasien ini tensinya sudah terkontrol, kolesterolnya sudah bagus dalam pemeriksaan, apakah harus terus mengkonsumsi obat? Apakah nanti kalau dikonsumsi obatnya terus-menerus itu tidak akan mengganggu dari fungsi ginjal? Bagus sekali, terima kasih. Bapak ya, berapa umur beliau? 52 Pak Yul. Sudah di atas 50 ya? Sudah 52 ya Pak Yul. Oke ya. Kita cerita tentang stroke-nya ya, tentang stroke-nya. Kalau stroke-nya kita perbaiki, mungkin yang lain-lain akan ikut. Stroke-nya sudah sembuh, tapi latar belakang terjadinya stroke itu adalah karena pembuluh darah di otak itu sudah sempit karena ada lemak ya yang melekat di dinding pembuluh darah. Hingga waktu tekanan darah itu tinggi, ada yang lepas dari hulunya, dari pembuluh darah yang agak besar, lalu tersekat dia di cabang yang kecil, lalu tidak dapat darah. Beberapa detik saja ada otak kita tidak dapat darah, selnya langsung mati dan tidak bisa diganti lagi. Tidak jarang juga kena tekanan darah tiba-tiba tinggi lalu pecah pembuluh darah. Ya. Tapi intinya bahwa stroke itu disebabkan pembuluh darah di otak kita tidak lagi elastis, menjadi tebal, lubangnya makin kecil. Nah ini yang perlu kita bersihkan. Walaupun stroke-nya sudah tidak ada, tapi tidak berarti pembuluh darah semuanya di otak aktif. Ya, nah karena itu kita coba membersihkan. Yang pertama kali ialah hentikan menggunakan minyak goreng-gorengan itu yang melekat. Selagi kita masih membuat goreng-gorengan dari minyak yang asalnya dari pohon sawit itu, dia akan tetap melekat dalam pembuluh darah. Cuma sekarang tidak seperti dulu lagi tebalnya. Ya. Nah oleh karena itu yang pertama kita hentikan. Tapi bapak-bapak itu yang sudah di atas 50 tahun, kami menyarankan jauhilah membuat goreng-gorengan. Kalau ingin menggoreng juga, cara gakjo menggoreng minyak kelapa. Di supermarket biasanya ditulis mereknya minyak arau. Minyak kelapa berbeda dengan minyak sawit karena minyak kelapa itu zat kimianya berbeda, tidak pernah disimpan dimanapun dalam tubuh kita. Jadi paraponnya masuk semuanya langsung dibakar. Jadi minyak kelapa tidak menyebabkan kita gemuk, tidak menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat. Jadi yang pertama minyak kelapa kita jauhkan, minyak goreng yang ada bimoli segala macam itu kita jauhi, ganti dengan santan. Santan adalah zat yang sangat bagus untuk kesehatan. Jadi dulu kita tertipu bahwa santan itu penyebablah jantung, stroke dan sebagainya. Ternyata dari studi-studi yang dilakukan, kita gali dari literatur, santan ini sangat bagus. Nah oleh karena itu jangan menggulai selain dari minyaknya. Yang kedua, sekecil sesederhana apapun gulai yang kita buat, setidaknya ada 8 jenis bumbu. Mulai dari cabai, bawang putih, bawang merah, dikumpulkan semuanya sampai dan kunyit sarai, jumlahnya 8 bumbu. Kalau bikin kayu sampai 5 balik macam bumbu. Semua bumbu itu adalah antioksidan yang sangat bagus yang bisa mencuci kembali pembuluh darah kita yang sudah mulai berkarat. Jadi kalau pisau misalnya sudah berkarat, kita kasih minyak kayu putih atau asam kapeh, dia akan bersih. Kita ibaratkan seperti itu, barangkali walaupun tidak tepat seperti itu. Nah, jadi bumbu-bumbu antioksidan itu merupakan bahan yang bagus untuk memperbaiki kembali pembuluh darah kita yang mulai
Kalau ditambah pula dengan olahraga agak 30 sampai 45 menit dalam sehari, tidak perlu lari-lari, cukup jalan kaki saja. Maka ada dua sekaligus yang kita lakukan, membersihkan pembuluh darah kita dengan makanan tadi, dengan bumbu-bumbu yang digulai tadi. Dengan gulai itu dia ada zat kimia yang rusak, atau lebih masak, dia lebih terurai, dia lebih mudah diserap. Kemudian yang kedua, dengan olahraga itu maka HDL kolesterol kita atau kolesterol baik kita menjadi tinggi, menjadi di atas 50 mg per desiliter itu. Jadi dua yang kita lakukan dengan menggulai dan berolahraga, pembuluh darah kita menjadi lebih bersih dan HDL kolesterol kita menjadi lebih tinggi. HDL kolesterol yang tinggi juga menurunkan kadar kolesterol LDL yang jahat itu. Jadi banyak yang kita peroleh dengan satu hal yang sederhana saja, mengganti santan dengan gulai. Nah, satu lagi tadi saya singgung tentang ikan tadi pada waktu. Yang terbaik itu adalah makanan ciptaan Tuhan, sumber protein yang terbaik itu. Yang saya tahu, setelah saya cari yang lain berpuluh tahun ya, ikan adalah yang terbaik. Terutama ikan yang laut yang tinggal hidup di laut yang dalam seperti salmon, salak, ambu-ambu kalau Jawa, macam-macam yang besar ya. Nah, tapi jangan sampai tersentuh dulu dengan alat pengawet ya, kita ngajak. Jadi artinya apa? Ya, semuanya itu kita bisa perbaiki yang sudah. Oleh karena itu, apa namanya tadi itu yang tanya yang sudah stroke itu, jadi bisa diperbaiki lagi beberapa olahraga pembuluh darah yang sudah ini. Kemudian dengan berolahraga dibersihkan lagi bagian-bagian yang bekuan-bekuan darah itu ada dengan antioksidan yang banyak. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Tentu tidak seperti sebelum stroke, itu tidak mungkin juga ya, karena kita sudah berumur juga. Tapi paling tidak kondisi kita menjadi lebih baik, lebih segar. Kita cita-cita kita tidaknya ya. Kalau dapat waktu dipanggil Tuhan itu waktu kita sedang salat, sedang keluar dari masjid, waktu itu paling datang. Nah inilah sebenarnya cita-cita kita sebagai seorang muslim. Jangan kita stroke itu bertahun-tahun di kursi roda, misalnya dalam kondisi itu kita tidak sadar. Jadi saya kira itu tentang ini. Jadi kuncinya kepada makanan tadi, kita perbaiki pembuluh darah kita yang sudah berkarat itu dari minyak supaya yang saja misalnya kita beli 1 liter minyak dalam seminggu itu yang terbuang tinggal di piring di kuali ya kan, periuk itu barangkali hanya sekitar 100 gram ya, atau 100 mililiter ya, yang 900 dari 1000 mililiter itu yang 900-nya masuk ke dalam periuk, masuk ke dalam piring, ke dalam tubuh kita semuanya. Walaupun dibagi rata dengan anak-anak kita, tapi anak-anak kita juga ikut mengikut. Karena itu mengalihkan, merubah pola makan kita itu salah satu hal yang bijak dan sehat, bijak dan sehat. Jadi saya kira kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya ialah untuk Bapak yang ini buah-buahan setiap hari. Apa saja, pokoknya buahan, karena dia akan menjadi prebiotik membersihkan usus kita. Yang tidak kalah pentingnya sudah lama kita tinggalkan ialah probiotiknya, yang membunuh kuman-kuman jahat di dalam usus kita yang menyebabkan kita sakit. Dan kadang-kadang tidak hanya di usus, masuk pula ke dalam pembuluh darah. Banyak kali kuman-kuman itu. Dengan adanya probiotik, kita sudah mengenal sehari-hari, tapi ada yang hilang dari makan kita, yaitu dadih. Kita mengenal Yakult, yogurt, tapi dadih adalah produk lokal kita yang terbaik. Kalau kita ingat, nenek kakek kita di Minangkabau ini menjadi pemimpin besar secara nasional, umurnya di atas 80 tahun. Kita sekarang 40 sudah kena stroke macam-macam ya, diabetes. Nah, oleh karena itu dadih adalah salah satu pilihan alami terbaik ya. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 5 atau 6 itu disebutkan juga binatang ternak ini. Juga dapat dibaca pada ayat 11 itu Tuhan mengatakan dari air
yang kami turunkan dari langit itu, maka tumbuh tanaman. Di antaranya disebutkan oleh Tuhan itu adalah kurma, zaitun, anggur, dan seterusnya disebutkan di situ. Pertama, kurma ini adalah walaupun tidak bulan puasa, tentu sangat bagus juga sehari-hari 1-2 butir kita cicipi karena kaya berbagai mineral yang dipakai oleh tubuh kita. Jadi walaupun tidak puasa, awak makan kurma bagus untuk kesehatan kita. Karena Tuhan yang mengatakan disebutkan dalam Al-Quran, alangkah paling hebat, dia tentu Tuhan tidak akan menyebutkan itu ya. Saya kira itu barangkali jawaban kepada Bapak yang jawab tadi. Insya Allah nanti kalau Bapak datang ke rumah sakit Wisma Pada barangkali sudah lebih sehat. Kalau belum kita bisa konsultasi nanti di rumah sakit lebih jauh. Oke, Pak, terima kasih atas pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Jul. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih juga atas pertanyaan dan terima kasih atas jawaban dari Bapak. Barangkali untuk webinar kali ini kita sudah sampai pada penghujung webinar kita. Untuk sesi kedua kita punya beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk gangguan tidur tetap kita berfokus bahwa ada terapi behavior. Jadi ada sikap-sikap atau perilaku yang harus kita rapikan, kita disiplinkan untuk menghindari supaya kita tidak mengalami gangguan tidur. Tadi sudah disebutkan oleh kedua narasumber, kita bisa merapikan jadwal tidur kita, kemudian mengkondisikan lingkungan tidur kita, lalu tidak beraktivitas di tempat tidur, lalu kemudian ada makanan dan minuman yang harus kita hindari mungkin beberapa jam sebelum tidur, dan ada malah makanan dan minuman yang disarankan supaya kualitas tidur kita meningkat. Nah, di materi terakhir ini ada beberapa makanan yang mungkin saya bisa ulang kepada Bapak Ibu semuanya. Ada biji labu, buah labu, air kelapa muda, minyak ikan atau ikan laut, kemudian ada kacang-kacangan, pisang, nanas, ayam, dan makanan lain yang mengandung tinggi mineral akan cukup membantu untuk memperbaiki kualitas tidur Bapak Ibu dan kita semuanya. Kemudian kita juga harus membatasi tidur siang bagi terutama bagi lansia. Mungkin dalam topik kita kali ini yang aktivitasnya mulai menurun, maka harus diperbaiki nih, berarti harus dicarikan aktivitasnya di pagi atau siang hari, apa yang menjadi aktivitas sehari-hari yang kemudian membuat si lansia ini pada malam harinya cukup lelah untuk bisa jatuh tertidur pulas. Kemudian juga aktivitas fisik yang gunanya untuk menjaga kebugaran tubuh, dan tidak tertinggal adalah bagaimana mengelola stres dari orang ini, karena adanya stres psikologis juga akan mengganggu kualitas tidur atau bagaimana orang itu bisa memulai tidur, gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan tadi juga kita sudah diskusikan, di mana closing statement dari pembicara sebelumnya adalah jangan fokus dulu ke obat-obatannya, kita fokus kepada hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa ada makanan dan cara-cara alami yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Terima kasih juga yang sudah bertanya, dan kedua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Yuliani Safrita, spesialis saraf, konsultan. Beliau tadi sudah izin untuk meninggalkan ruangan di awal. Kemudian pembicara kedua kita, Dr. Zulkarnain Agus, MSc, MPH, STGK. Beliau juga sangat concern di dalam hal-hal yang jarang diketahui orang tentang gizi, termasuk ini bagaimana makanan ternyata sangat berpengaruh terhadap gangguan tidur, terutama pada usia lanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu bisa ikuti media sosial kami di Rumah Sakit Wisma Padang untuk mengetahui jadwal webinar berikutnya dan topik apa yang akan kita bahas. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC pada Saleh, kita